Perkenalkan, nama saya Hanif Febrian Medilio dari Teknik Elektro dengan NIM 23518835 TK 57173. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari engineering design yang sebenarnya digarap oleh sekelompok, tapi kali ini anggotanya saya sendiri. Nah, saya kali ini akan mengangkat judul Sustainable Battery dari Bonggol Pisang. Nah, kenapa saya mengangkat tentang Sustainable Battery dari Bonggol Pisang? Tentu banyak alasan saya mengangkat hal tersebut. Salah satunya, semakin kesini kita melihat semakin banyak baterai yang dibuang secara sia-sia. Nah, apalagi bahan baku dari baterai tersebut seperti nikel itu semakin hari semakin langka. Dan pencemaran baterai akan banyak menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar, seperti banyaknya sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang. Nah, walaupun begitu, pemerintah juga sudah menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Tapi hal itu kurang efektif dalam menangani hal ini. Maka saya di sini akan menggantikan peran baterai tersebut dengan bonggol pisang. Karena pada bonggol pisang tentu kita melihat banyak bonggol pisang di sekitar saja yang dibiarkan di sekitar kita, yang dibiarkan begitu saja. Nah, di sini saya akan memanfaatkan bonggol pisang tersebut untuk dijadikan baterai. Dan karena bonggol pisang mengandung elektrolit yang cukup besar. Nah, untuk pembuatan sustainable battery dari bonggol pisang, yang pertama kita potong ujung dan ujung bonggol pisang tersebut, kemudian siapkan kabel, tancapkan ke ujung-ujung bonggol pisang tersebut, lalu tancapkan plus minus ke baterai kecil untuk memastikan elektrolit mengalir dengan benar. Jika lampu menyala, berarti bonggol pisang tersebut sudah dapat menghasilkan listrik dan dapat dipastikan berfungsi. Nah, untuk lebih jelasnya bisa saya jelaskan melalui video berikut ini. Nah, untuk penjelasan pembuatannya saya ambil dari YouTube channel Agus Kamaludin, karena di sini kesamaan hanya berbeda dari bahan atau buahnya saja. Nah, untuk bahannya yang pertama itu ada buah pisang, yang kedua itu ada koin, yang ketiga itu ada paku, yang keempat itu ada kabel penjepit buaya, dan yang kelima ada lampu LED. Nah, kenapa menggunakan lampu LED? Karena lampu LED itu untuk bisa nyala hanya membutuhkan elektrolit yang cukup kecil. Langkah pembuatannya yang pertama itu karena saya menggunakan bonggol pisang, yaitu memotong bagian ujung-ujung dari bonggol pisang tersebut. Selanjutnya bisa kita tancapkan koin ke ujung bonggol pisang. Pastikan koin masuk hingga setengah bagian. Selanjutnya, tancapkan paku ke ujung bonggol pisang yang satunya. Untuk langkah selanjutnya, kita dapat menjepit ujung koin dan juga ujung dari paku tersebut. Tidak sama seperti video yang ditampilkan, karena saya menggunakan bonggol pisang, elektrolit dari bonggol pisang tersebut sendiri sudah besar, maka saya hanya menggunakan satu bonggol pisang saja, karena elektrolit dari bonggol pisang tersebut sudah sama besarnya dengan keempat buah pisang yang tertera dalam video tersebut. Nah, jadi langsung saja kita jepitkan koin yang ada di ujung bonggol pisang menggunakan kabel penjepit buaya. Nah, begitupun sebaliknya
Jepit juga paku menggunakan kabel penjepit buaya. Nah, setelah selesai kita menjepit antara ujung koin menggunakan penjepit buaya dan ujung dari paku juga menggunakan penjepit buaya, kita pastikan tancapannya sangat rapat ya. Karena dengan begitu maka elektrolit benar-benar akan teralir. Kemudian tancapkan ujung dari penjepit buaya tersebut ke LED yang sudah disiapkan. Nah, jika terdapat muncul indikator lampu dari lampu tersebut, maka dapat dipastikan elektrolit mengalir dengan baik dan juga bonggol pisang tersebut berfungsi dengan baik. Mungkin penggunaan bioteknologi seperti ini tidak dapat langsung mengatasi permasalahan mengenai limbah baterai. Nah, limbah baterai mengandung litium. Penggunaan baterai sangat berbahaya buat kita karena dalam baterai terdapat litium. Nah, jika kita buang baterai tetapi pada litium masih ada energi, maka akan terjadi ledakan. Karena kita tidak tahu setelah kita buang maka akan tercampur dengan sampah-sampah lainnya dan kita tidak tahu apa yang terjadi di TPA, entah itu kenaikan suhu ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, ketika terdapat kenaikan suhu, maka baterai yang terdapat energinya akan meledak. Nah, hal-hal seperti itu akan membahayakan kita. Maka dari itu, sebaiknya kita mengurangi penggunaan baterai. Seperti yang saya jelaskan di awal video, kita sebagai masyarakat Indonesia masih banyak yang kurang memperhatikan mengenai 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Kita pasti masih sering membuang baterai bercampur dengan sampah-sampah lainnya. Nah, alangkah baiknya kita mengurangi baterai agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dan dapat menyelakai orang-orang di sekitar kita. Sejauh yang saya lihat, penggunaan bioteknologi seperti bonggol pisang merupakan salah satu engineering design yang sangat inovatif ke depannya dan dapat digunakan untuk menggantikan baterai. Mari kita ciptakan ke depan menjadi dunia yang ramah lingkungan. Sekian dari saya, Hanif Fadlio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahaya bagi lingkungan ini terlihat karena ada satu eksperimen yang dilakukan oleh anak laki-laki yang bernama RJ. Ia melakukan eksperimen itu untuk membuktikan bahwa baterai bekas ini berbahaya. Jadi, pertama-tama ia menanam baterai bekas yang ditumbuhi oleh tanaman dan membandingkannya dengan tumbuhan yang tidak ditanami baterai. Kemudian ia menunggu 1 minggu dan hasilnya ternyata tumbuhan yang tidak ditanami baterai masih terlihat segar dan hijau. Sedangkan tumbuhan yang ditanami baterai malah menjadi lebih layu.
Namun dari eksperimen itu kita jadi tahu kalau kandungan yang ada dalam baterai bekas yang menyerap ke dalam tanah itu bisa merusak tumbuhan atau ekosistem yang ada di sekitarnya. Menyeramkan bukan? Nah, bagaimana dengan bahayanya untuk kesehatan kita ya? Alasan kenapa berbahaya untuk kesehatan kita itu karena kandungan logam berat yang ada dalam baterai yang membuat berbahaya. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, ketika baterai di dalam tanah tentu akan mengganggu ekosistem di sekitarnya, di mana tanaman yang menyerap kandungan berbahaya pada akhirnya dapat memasuki rantai makanan. Lalu, air yang berada di dalam tanah pun akan ikut tercemar logam berat yang terkandung dalam baterai. Lalu, bagaimana akibatnya? Akibatnya, kita akan terserang berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi, kerusakan ginjal, kehilangan sel darah merah, gangguan lambung, hingga kerapuhan tulang. Bahkan, yang lebih parah juga dapat mengganggu sistem syaraf pusat manusia, seperti reproduksi, bahkan kanker.